pocong. Itu pocongan kan, teman-teman? Terus itu ada sosok di depannya. Itu kan pria sedang apa itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Malam ini saya diberikan kelancaran ya. Dan ini cuacanya juga terang, gak mendung. Dan ini saya dan Mas Soto ini sehat kabarnya. Dan buat teman-teman di rumah juga harus sehat ya. Kalian itu jangan sampai sakit. Apalagi di zaman sekarang ya. Kalian tahu sendirilah berita tentang penyakit itu menyebar di mana-mana. Dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai tertular penyakit. Dan hindari orang-orang yang sedang sakit. Jangan sampai bertemu langsung ya. Dan ini teman-teman, saya di sini akan melakukan penelusuran di sebuah area di sini ya. Karena ini saya dengar-dengar katanya di sini tuh warga itu sering melihat sebuah penampakan teman-teman. Dan warga yang kesini tuh mereka itu rata-rata tuh mencari kayu bakar. Dan bisa dilihat juga ini lokasinya. Ini udah ditebangi ya kayu-kayunya. Karena kebanyakan warga di sini tuh mantap pencarian itu di pegunungan, di perkebunan, dan juga ada yang mencari kayu bakar teman-teman untuk dijual. Dan ini warga, ada beberapa warga sih, bukan semua warga. Ada beberapa warga yang melihat penampakan di sini. Dan warga itu mulai gelisah, soalnya warga itu jadi takut teman-teman kalau misal kesini sendirian. Apalagi biasanya kalau warga itu kan ada yang ke kebun ataupun nyari kayu bakar itu sampai hampir maghrib atau bahkan habis maghrib baru turun ke kampung gitu. Jadi warga itu mulai takut. Dan sejak saat itu warga kayak pokoknya kalau misal mau menjelang maghrib ataupun setengah 6 atau jam 5 itu warga harus pada turun kembali ke rumah masing-masing. Kalau enggak mereka itu akan takut. Ada satu kejadian ini warga di sini, dia itu kan sedang mencari kayu bakar, itu pulang itu habis maghrib karena saking takutnya warga ini saya pingsan mas teman-teman. Dan bahkan harus dicari sama warga. Dan kata warga yang mencarinya ini, warga itu sempat melihat salah satu penampakan. Ada warga yang melihatnya loh teman-teman. Dan di sini saya harus mencari tahu, menguak tentang sosok yang ada di sini supaya warga itu tidak ketakutan lagi. Dan mohon bantunya buat teman-teman supaya penelusuran kita berjalan dengan lancar, nggak ada kendala, dan kita bisa menguak tentang yang ada di sini. Semoga aja kita bisa bertemu dengan sosok yang warga lihat. Dan perlu diingat kita di sini cuma menghibur, nggak perlu diperdebatkan ya teman-teman. Mas Foto udah siap? Siap. Yaudah ayo teman-teman, doanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya lokasinya emang seperti ini ya Mas Foto. Juga di depan ada tumpukan kayu bakar. Mungkin ini belum sempat diambil ya teman-teman karena warga itu keburu pulang karena nggak sempat buat membawanya. Itu juga masih ada tuh. Kita naik aja ya Mas Oto. Sana soalnya sepertinya nggak ada jalan juga rimbun. Kita naik aja. Sini Mas. Tapi emang di sini yang saya rasakan teman-teman, auranya udah mulai kerasa. Astagfirullahaladzim. Tadi saya melihat sebuah cahaya di sana. Cahaya merah. Dia terbang Mas Oto teman-teman. Tapi cuman sebentar, habis itu pergi lagi. Jangan-jangan itu yang dibawa sama warga ya Mas. Coba kita kesini lagi. Karena kata warga, kalau misal semakin naik, mereka itu juga semakin kayak ngerasa ada yang ngikutin teman-teman. Jadi kita akan coba untuk naik aja ke sana. Karena ini juga jalan yang sering dilalui oleh warga. Pastinya warga sering lewat sini dan warga yang melihat penampakan tersebut juga pasti lewat sini. Coba kita naik lagi aja Mas. Ayo teman-teman. Aduh. Telinga saya tiba-tiba panas Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Sebelum teman-teman. Tapi tadi tiba-tiba ada suara itu memaksa kita untuk pergi dari sini, Mas. Suara itu memaksa kita untuk tidak mengganggu yang ada di sini. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu ini suaranya dari mana, cuman tiba-tiba suara terdengar di telinga saya dan bikin telinga saya itu sakit juga panas ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Kita mau melanjutkan atau gimana, Mas Bur? Kita harus tetap melanjutkan penelusuran ini, Mas Oto, karena kita udah terlanjur di sini dan ini juga membuktikan bahwa di sini ada sosok. Dan mungkin aja sosok yang ini yang tadi bicara di telinga saya sampai telinga saya sakit ini adalah sosok yang suka menampakkan dirinya pada warga tersebut. Jadi kita nggak boleh pulang. Kita harus menemukan sosok ini apapun yang terjadi. Tapi yang pertama yang penting juga kita harus doa, Mas, biar kita itu nggak terjadi apa-apa dan kita selamat di sini, Mas. Iya, Mas Bur. Astagfirullahaladzim. Bentar, Mas. Saya akan mencoba untuk mencari tahu sumber arah suara tersebut ya teman-teman, biar kita lebih cepat menemukannya. Atau mungkin kita akan segera panggil kalau semisal nggak ada jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hadir kamu di sini. Assalamualaikum. Ada jawaban nggak, Mas Bur? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas Bur? Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tiba-tiba tangan saya seperti digenggam, Mas. Seperti digenggam sangat erat sekali. Astagfirullahaladzim. Bisa, Mas. Ini mungkin juga salah satu dari yang dilakukan oleh sosok yang ada di sini, Mas. Dan saya rasa genggaman ini itu berasal dari sana, Mas. sebelah sana, Mas Bur. Sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Dan ini saya juga merasakan ada hal yang janggal di atas sana, Mas Woto. Kayak seperti ada yang mengganggu di dalam hati saya ini, teman-teman. Kayak dalam firasat saya harus segera ke sana karena di sana ada yang membuat saya itu nggak nyaman, Mas Woto. Kita langsung aja naik ya, ayo teman-teman. Ayo, Mas Bur. Astagfirullahaladzim, karena firasat saya merasakan ada keburukan di sana. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa, Mas Bur? Dengar suara orang nggak, Mas? Kan? Iya, Mas Bur. Tuh, ini suaranya dari mana, Mas? Astagfirullahaladzim, Mas. Lihat cahaya nggak di situ, Mas? Iya, Mas Bur. Itu cahaya apa, Mas Bur? Gak kelihatan jelas ya, Mas. Coba kita lihat, Mas. Saya juga belum jelas, Mas. Cuman ini lihat ada yang menyala. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Hati-hati, Mas. Tuh, Mas. Tuh ada cahaya loh, Mas. Marah-marah apa, Mas Bur? Udah kelihatan, Mas. Mas Bur, tapi agak samar, Mas Bur. Kita coba deketin, Mas. Saya juga ingin memastikan karena ini di sini saya udah merasakan aura kejahatan di sini, teman-teman. Aura yang negatif. Cuman saya belum berani menyimpulkan ini. Tuh, ini juga suara orangnya semakin jelas, Mas. Mas, itu ada orang, Mas. Bentar. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu yang merah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Maju, Mas. Mas foto baca doa, teman-teman juga baca doa. Astagfirullahaladzim. Sepertinya itu pria. Terus di depannya itu apa, Mas, yang di bawah, Mas? Bentar. Aduh, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu pocong. Itu pocongan kan, teman-teman? Terus itu ada sosok di depannya. Itu kan pria sedang apa itu? Astagfirullahaladzim. Coba kita deketin, tapi Mas Oto jaga jarak ya, Mas. Buat jaga-jaga. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gak ada jawaban, teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Ini apa-apaan ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Seperti dia fokus banget teman-teman. Assalamualaikum. Seperti hati-hati. Seperti hati-hati. Dia marah teman-teman. Seperti. Assalamualaikum Pak. Bapak di sini sedang apa Pak? Kalian pergi saja dari sini. Loh Pak. Ini apa-apaan Pak? Bapak kenapa ada di sini sama sosok astagfirullahaladzim? Ini bukan urusanmu. Gara-gara kamu, waktu saya risih meneruskan kamu ritual ini. Ritual? Bapak melakukan ritual apa Pak? Terus astagfirullahaladzim. Ini pocong kan Pak? Ini pocongan. Gak usah tanya. Pulang saja dari sini. Ini siapa Pak? Astagfirullahaladzim. Jawab, ini siapa Pak? Ini pocongan milik siapa yang Bapak ambil ini? Astagfirullahaladzim. Terus kenapa Bapak menyembah sosok itu? Dia ratuku. Astagfirullahaladzim, ratu. Enggak, Pak. Yang akan menolongku. Menolong Pak. Bapak ini salah, ini Bapak mengambil pocongan milik siapa ini Pak buat ritual seperti ini? Ini Bapak udah sesat Pak. Astagfirullahaladzim. Bukan urusanmu. Saya pulang saja. Hati-hati Mas Soto. Seperti sosok itu dia sangat kuat Mas Soto. Gara-gara kamu, ratu saya jadi marah. Hah? Marah? Huh. Pak mau ngapain Pak? Pak jangan dekat dia Pak, dia itu bahaya Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu lepasin dia. Astagfirullahaladzim. Mas berdoa Mas. Astagfirullahaladzim. Lepasin dia. Astagfirullahaladzim. Mas, saya akan melepaskan dia Mas. Lepasin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas berdoa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lepasin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Oh, astagfirullahaladzim. Mas. Alhamdulillah Mas. Pak, bangun Pak. Pak, duduk bentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menghilangkan efek dari cekan yang masih ada di leher Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucap Allahu Akbar Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, mundur Pak. Astagfirullahaladzim. Mas Soto, ini saat berbahaya Mas Soto. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bapak di situ dulu Pak. Ini berbahaya Pak. Mas Soto juga jaga jarak. Teman-teman baca doa. Siapa kamu di sini sebenarnya? Astagfirullahaladzim Mas. Jadi dia adalah ratu yang ada di sini Mas. Astagfirullahaladzim. Ratu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kamu ada dalang semua ini ya? Dan Mas Soto tahu dan teman-teman tahu, sosok ini adalah sosok yang sering dilihat oleh warga yang di sekitar sini. Mas, dia ini bahaya. Saya nggak bisa biarin dia lama-lama di sini, Mas. Saya harus melenyapkan dia di sini, dari sini, supaya dia itu tidak mengganggu warga lagi, dan dia ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal seperti ini, An. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak apa-apa. Bapak jangan dipaksakan dulu, Mas Soto. Berdoa, teman-teman juga berdoa. Saya harus melenyapkan sosok ini. Saya tidak peduli siapapun kamu, maupun kamu ratu ataupun sosok apapun, saya nggak peduli sama kamu. Saya akan lenyapkan kamu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kamu tidak bisa bergerak. Mas, berdoa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melenyapkan dia dari sini supaya tidak mengganggu warga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Beri kamu dari sini. Kamu tidak berhak berada di sini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, teman-teman berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamu lenyap dari sini. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Ini bukan tempat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, Pak, astagfirullahaladzim. Bapak, diam dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Ini efek dari cekikan sosok tersebut sangat kuat teman-teman. Bahkan efeknya ini masih ada sampai bapak ini nggak bisa bersuara. Astagfirullahaladzim. Diam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak, jawab Pak. Pak, saya mau tanya sama Bapak, ini mesinnya apaan Pak? Berdiri Pak, kesini Pak. Sini Pak, duduk Pak. Ini mesinnya pocongan milik siapa Pak? Istri aku, Mas. Istri Bapak. Hah? Ya, Istri Bapak? dia meninggal. Sudah ada 8 hari, Mas. Bentar. Saya buka, saya mau lihat. Astagfirullahaladzim. Dari tadi baunya itu menyengat banget. Astagfirullahaladzim. Saya kira tadi bau dari sosok yang ada di sini, Mas. Ternyata dari pocongan ini, dari mayat ini. Pak, ini tujuan Bapak sebenarnya apa, Pak? Kenapa ini mayat Bapak malah Bapak bawa ke sini, Pak? Harusnya kan dikubur, Pak. Memang sudah begitu, Mas. Tapi sama saya ambil kembali, Mas. Saya kali lagi. Soalnya saya belum ikhlas dengan kepergian istri saya, Mas. Saya ingin menghidupkan dia, Mas. Hah? Apa, Pak? Bapak ingin menghidupkan istri Bapak yang udah meninggal ini, Pak? Iya, Mas. Bapak nggak bercanda, Pak? Enggak, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya, saya itu dikasih harapan sama ratu saya yang tadi, Mas. Katanya ratu saya itu bisa menghidupkan istri saya, Mas. Jadi tadi ini ratu di sini, Pak. Dan Bapak itu bekerja sama dengan ratu tersebut, dengan sosok gaib itu, supaya Bapak itu bisa menghidupkan istri Bapak lagi. Iya, Mas. Soalnya saya diberi janji sama dia, Mas. Katanya dia itu bisa menghidupkan istri saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Menghidupkannya, Mas, karena saya belum ikhlas dengan kepergian istri saya, Mas. Pak, Bapak Saya mencintai dia, Mas. sebut, Pak. Sebut. Astagfirullahaladzim, Pak. Sebut, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini salah, Pak. Apalagi Bapak itu harus bekerja sama dengan makhluk gaib, itu musyrik, Pak, syirik. Dan Bapak ini mencoba untuk melawan takdir yang maha kuasa, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini udah salah, Pak. Udah sesat, Pak. Tapi saya tahu, Mas. Tapi aku mau mencintai istri saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi Bapak ini dia masih belum ikhlas dengan kepergian istrinya. Dan dia itu mencoba untuk melakukan ritual dengan bekerjasama dengan sosok gaib dan sosok ratu yang tadi saya lenyapkan. Itu mencoba untuk bekerjasama supaya istrinya itu bisa hidup lagi. Dan dia itu sengaja mengambil dari tempat kubur istrinya, diambil mayatnya ini, jenazahnya, dan dibawa ke sini untuk melakukan ritual. Ini astagfirullahaladzim. Ini emang istri Bapak meninggal sejak kapan, Pak? Astagfirullahaladzim, ini belum lama, teman-teman. Pak, dengerin kata-kata saya, Pak. Jodoh, rezeki, takdir itu udah ada yang ngatur, Pak. Bapak tidak bisa menentukan seenaknya Bapak. Kita sebagai manusia, Pak, hanya tinggal mengikuti jalan yang sudah diberikan sama Yang Maha Kuasa, Pak.
kita tidak bisa menentang ataupun menolaknya, Pak. Kita tidak boleh melawannya, Pak. Apalagi menolaknya, Pak. Itu di jalan kita, Pak. Astagfirullahaladzim. Dan saya minta Bapak untuk mengikhlaskan istri Bapak yang udah meninggal, supaya istri Bapak juga bisa tenang, Pak, di sana, Pak. Biar bisa bahagia juga, Pak. Ya, Pak. Ini udah jalannya, Pak. Mungkin ini jalan yang terbaik buat Bapak dan istri Bapak. Biar istri Bapak ini nggak merasakan kesakitan, Pak. Dan ini buat teman-teman juga ya. Ini jadikan pelajaran karena saya ingatkan lagi. Entah itu rezeki, jodoh, ataupun masalah apapun, bencana atau musibah yang menimpa kita atau kalian, itu udah ada yang ngatur, teman-teman. Dan semua itu gak kita bisa tolak, kita cukup harus menghadapinya aja, jangan melawan. Dan jika kita itu merasa putus asa, lebih baik kita bertawakal aja, kita pasrahkan sama yang di atas. Astagfirullahaladzim. Dan ini perbuatan Bapak ini juga udah syirik, dia bersekongkol dengan hal yang tidak seharusnya dia bersekongkol. Harusnya Bapak ini pasrahkan saja sama di atas. Ini jadikan pelajarannya buat teman-teman, ambil yang positif, buang yang negatifnya. Ingat, takdir udah ditentukan, kita hanya perlu mengikutinya aja. Dan berdoa, itu paling penting, berdoa. Dan buat teman-teman yang belum berlangganan, segera berlangganan biar kalian bisa melihat video yang lebih menarik. Dan ingat, jangan di skip iklannya, tonton dari awal sampai akhir biar kalian bisa mendukung kita supaya kita lebih bersemangat lagi dalam penelusuran. Dan mungkin ini saya tutupkan karena ini saya juga harus membantu Bapak ini mengembalikan ke makamnya tentang istrinya ini supaya nggak jadi ada masalah. Astagfirullahaladzim. Dan udah Pak, Bapak jangan bersedia, Pak. Baik, buat teman-teman, terima kasih atas doa kalian. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah Pak, Bapak lebih baik yang sabar ya Pak. Sekarang kita kembalikan istri Bapak ke makamnya. Biar warga juga nggak gaduh, nggak geger, dan masalah ini nggak jadi